Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta kehidupan dimanapun kalian berada. Bagaimana dengan kisah kemarin yang kami bawakan? Pasti banyak banget yang kebawa emosi dan greget dengan kisahnya. Nah, kali ini kami akan membawakan kisah yang gak kalah menarik. Kisah kali ini menceritakan tentang aku dianggap mandul hingga suamiku tega selingkuh dan memilih menceraikanku. Kubuat ia menyesal saat kunikahi kakak kandungnya. Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Aku dianggap mandul hingga suamiku tega selingkuh dan memilih menceraikanku. Kubuat ia menyesal saat kunikahi kakak kandungnya. Awalnya, rumah tangga kami baik-baik saja. Aku dan suamiku Doni menjalani hidup sederhana namun bahagia. Kami berdua saling mendukung dalam segala hal, bahkan di tengah kekurangan yang kami alami. Kami berdua percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya diukur dari materi atau jumlah anak. Meski sudah 5 tahun menikah dan kami belum dikaruniai anak, aku tetap merasa bahwa kami memiliki segalanya. Doni adalah suami yang penyayang dan perhatian. Setidaknya itu yang aku rasakan sebelum semua berubah. Namun belakangan aku mulai merasakan ada yang berbeda. Semuanya dimulai dengan kebiasaannya yang mulai berubah. Doni mulai pulang dulu lebih larut dari biasanya. Saat aku menanyakan kemana ia pergi, ia hanya menjawab dengan alasan yang tak jelas. Aku kadang mengalihkan pembicaraan dengan cepat. Aku tidak ingin mencurigainya, tetapi ada rasa aneh yang perlahan tumbuh dalam hatiku. Ponselnya juga menjadi misterius. Dulu, ia tidak pernah merasa perlu untuk menyembunyikan ponselnya dariku. Namun, sekarang, setiap kali aku mendekat, ia langsung menggenggam ponselnya erat-erat atau mengunci layar dengan cepat. Kadang aku melihatnya memeriksa ponsel dengan gelisah, seolah ada sesuatu yang sangat penting yang ia coba sembunyikan. Setiap kali aku bertanya apa yang sedang ia lihat, dia hanya menjawab dengan suara datar, hanya email kerja. Namun bukan hanya itu, Doni menjadi lebih dingin padaku. Kami jarang berbicara seperti dulu. Dulu kami sering bercerita tentang hari kami, berbagi tawa, atau menceritakan masa depan bersama. Tapi sekarang, percakapan kami terasa hampa. Bahkan saat kami berada di meja makan bersama, seolah ada tembok tak terlihat yang mulai membatasi kami. Aku mencoba untuk tidak berprasangka buruk, tetapi hati kecilku terus berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Rasanya ada jarak yang semakin lebar antara kami, dan aku tidak tahu bagaimana cara untuk mendekatkannya kembali. Suatu malam, saat aku terjaga dan mendengar suara pintu yang terbuka pelan, aku mendapati Doni pulang lebih larut dari biasanya. Saat itu entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang harus aku cari tahu. Aku perlahan menghampiri ponselnya yang tergeletak di meja. Dan tanpa pikir panjang, aku mengambilnya. Aku tidak tahu apa yang mendorongku untuk melakukannya, tetapi aku ingin tahu apa yang sedang ia sembunyikan dariku. Aku membuka layar ponsel Doni. Tidak ada yang mencurigakan di tampilan utama. Tetapi saat aku membuka aplikasi pesan, jantungku berhenti sejenak. Ada pesan-pesan yang tak biasa, pesan yang jelas bukan untukku. Pesan-pesan manis, penuh perhatian, dan bahkan beberapa di antaranya mengandung janji-janji manis yang tidak pernah ia ucapkan padaku. Aku merasa seakan dunia berputar lambat. Semua curiga yang sempat aku pendam kini terbukti. Hatiku sakit, sangat sakit, melihat bahwa orang yang aku percayai selama ini, yang aku anggap sebagai suami yang setia, ternyata menyembunyikan sesuatu yang besar dariku. Pikiran dan perasaanku bercampur aduk. Aku ingin marah, kecewa, dan menangis.
Namun, aku juga merasa bingung. Tidak tahu harus berbuat apa. Semua dimulai dengan pesan-pesan yang tak sengaja kulihat di ponsel Doni. Ada nama seorang wanita bernama Maya, teman kerjanya. Awalnya aku mencoba untuk tidak menghakimi, berpikir mungkin itu hanya sebatas percakapan profesional. Tetapi saat aku membuka pesan-pesan itu, aku merasa seperti terhempas ke dalam jurang. Pesan-pesan itu sangat mesra, bahkan terlalu intim untuk sekedar hubungan kerja. Ada candaan manja, emotikon berpelukan, dan kata-kata yang jelas-jelas tidak pantas untuk dikirimkan kepada teman kerja. Salah satu pesan yang membuat hatiku tersentak adalah ketika Maya menulis, "Aku kangen banget sama kamu, Doni. Bisa kita ketemu lagi minggu depan. Aku mau kamu di sampingku." Aku merasa seolah-olah dunia ini berputar terbalik. Doni suamiku yang selalu aku percayai, ternyata terlibat dalam sesuatu yang sangat dalam dengan wanita lain. Aku merasa sangat dikhianati dan rasa sakit itu langsung menyelimuti hatiku. Setelah membaca beberapa pesan lainnya, aku merasa seolah tidak bisa lagi menahan perasaan ini. Ketika Doni akhirnya pulang, aku langsung menghadapinya meskipun hati ini bergejolak. "Doni," suaraku bergetar. "Siapa Maya? Apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian?" Doni terdiam sejenak. Matanya terbelalak, seolah terkejut melihat aku menemukan semuanya. Namun tak lama setelah itu, ia mengalihkan pandangannya dan menghela napas panjang. "Ini bukan seperti yang kamu pikirkan," jawabnya dengan suara datar, berusaha menenangkan suasana. "Maya itu cuma teman kerja, kamu salah paham." Aku menggenggam ponsel itu erat-erat, menunjukkan pesan-pesan yang aku temukan. "Kamu pikir aku bodoh? Semua ini bukan sekedar percakapan teman kerja, Doni," tanyaku, merasa emosi semakin membuncah. Namun reaksi Doni yang lebih mengejutkan lagi adalah amarahnya. Matanya berubah tajam dan ia berdiri beranjak dari tempat duduk. "Kamu selalu berburuk sangka. Kamu pikir aku seperti itu? Kamu tidak percaya padaku?" serunya, suaranya penuh kemarahan. Aku terdiam, bingung. Tetapi tidak ada yang lebih sakit dari melihat suamimu marah dan menuduhmu tanpa rasa bersalah. Meskipun kenyataan ada di hadapan kami, "Doni," aku mencoba berbicara lebih tenang. "Ini bukan tentang kepercayaan, ini tentang kenyataan yang aku lihat dengan mataku sendiri. Kamu telah berkomunikasi dengan Maya dengan cara yang lebih dari sekedar pekerjaan. Apa kamu benar-benar tidak melihat bahwa ini sudah melampaui batas?" Doni diam beberapa saat, dan ekspresinya mulai melunak. Namun, ia tetap tidak mau mengakui semuanya. "Kamu cuma terlalu sensitif. Semua itu hanya salah paham. Aku tidak pernah bermaksud seperti itu. Kamu yang selalu mencurigai." Hatiku semakin hancur. Ia tidak menunjukkan rasa penyesalan, malah berusaha untuk membalikkan situasi. Menjadikan aku sebagai orang yang salah, aku yang merasa seperti tidak dihargai. Segala usaha untuk membangun komunikasi yang baik, untuk mempertahankan rumah tangga ini seolah sia-sia. "Jadi kamu akan terus menyangkal semuanya?" tanyaku, suaraku mulai serak. "Apa kamu benar-benar tidak merasa bersalah sama sekali?" Doni menatapku dengan matanya yang sulit kubaca. Ia menghentikan nafas berat, terlihat ragu sejenak. Namun, ia akhirnya menjawab dengan nada yang lebih rendah. Aku minta maaf jika aku telah membuatmu seperti ini. Tapi ini tidak seperti yang kamu kira. Kamu tidak tahu cerita lengkapnya." Aku menatapnya dengan kebingungan. "Jadi apa yang sebenarnya terjadi, Doni? Kenapa kamu merasa perlu menyembunyikan semua ini dariku?" Namun, sebelum ia menjelaskan lebih lanjut, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Suara langkah kaki terdengar dari luar dan aku menyadari bahwa kami tidak sendirian. Ini adalah saat paling sulit bagiku. Aku merasa seakan dunia mulai runtuh. Pada malam itu aku menunggu Doni dengan perasaan cemas yang semakin tak tertahankan.
Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi, namun dia belum juga pulang. Ketika akhirnya ia tiba, aku langsung merasakan sesuatu yang aneh. Ada bau parfum wanita yang menyengat di bajunya. Parfum yang jelas-jelas bukan milikku. Hatiku berdegup kencang dan aku merasa seakan seluruh tubuhku menjadi beku. Aku menatap dengan tatapan tajam saat ia masuk. Doni, suaraku serak, mencoba menahan amarah yang hampir meledak. Bau apa itu? Bau parfum wanita yang bukan milikku. Doni terkejut, namun dia segera berusaha menyembunyikan kekalutannya. Itu cuma bau parfum teman kerja. Tadi ada pertemuan dengan Maya dan ya bau itu mungkin menempel. Tidak ada yang aneh. Namun aku sudah tidak bisa lagi menahan curiga. Aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan beberapa foto yang aku temukan di media sosial Maya. Foto-foto itu jelas menunjukkan kedekatan yang melebihi batas teman kerja. Mereka berdua tertawa bersama di sebuah kafe, saling berpelukan dalam sebuah foto yang seharusnya tidak pernah ada antara seorang pria yang sudah menikah dan seorang wanita yang bukan istrinya. Dalam foto lain, mereka tampak sangat akrab, hampir seperti pasangan yang sedang bercinta. Jadi ini hanya teman kerja, Doni? Tanyaku dengan nada yang penuh rasa sakit. Doni terdiam, wajahnya berubah pucat. Dia tampak bingung, tidak tahu harus berkata apa. Aku bisa melihat dari matanya bahwa ia merasa terpojok. Laras, ini tidak seperti yang kamu bayangkan, jawabnya. Suaranya mulai gemetar. Maya, itu memang temanku dan kami memang dekat, tapi tidak ada yang seperti yang kamu pikirkan. Namun penjelasannya semakin tidak meyakinkan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar semakin lemah, seolah ia mencoba menghindari kenyataan yang semakin terang. Jadi apa maksudmu? Apa kamu benar-benar menganggap aku bodoh? Tanyaku dengan emosi yang sulit kukendalikan. Aku tidak bisa terus begini, Doni. Aku merasa seperti sedang hidup dalam kebohongan. Doni menarik napas panjang, mencoba mengatur pikirannya. Ia berjalan mondar-mandir beberapa kali sebelum akhirnya berhenti dan menatapku dengan ekspresi penuh penyesalan. Laras, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Maya memang sangat perhatian dan aku terlalu terbawa perasaan. Tapi itu semua hanya kesalahan. Aku memandangnya dengan mata yang penuh kekecewaan. Kesalahan? Kamu pikir aku bisa menerima itu begitu saja? Suaraku mulai pecah. Aku sudah memberikan segalanya untuk hubungan ini, Doni. Kenapa kamu tidak bisa menghargainya? Kenapa kamu harus menyembunyikan semua ini dariku? Doni terlihat terpuruk, menundukkan kepala. Aku minta maaf, Laras. Aku tahu aku salah. Aku tidak bisa lagi mengelak dari kenyataan ini. Namun meskipun ia meminta maaf, hatiku sudah terlalu terluka untuk bisa menerima kata-katanya begitu saja. Aku merasa seperti dikhianati oleh orang yang paling aku percayai. Tidak ada lagi yang bisa mengembalikan rasa hormat dan kepercayaan yang telah hilang dalam sekejap. Semua yang aku pikirkan hanya tentang bagaimana aku bisa menghadapinya. Apakah aku akan terus menjalani hubungan ini, atau aku harus pergi dan mencari kebahagiaan di tempat lain? Doni yang kini mulai tampak frustasi berjalan mendekat, mencoba meraih tanganku. Laras, aku janji aku akan berubah. Aku tidak akan pernah mengulanginya lagi. Beri aku kesempatan. Namun aku menarik tangannya dengan kuat, menatapnya dengan mata yang penuh amarah dan rasa sakit. Kamu sudah memberiku banyak alasan, Doni. Tapi setiap kali kamu memberi alasan, kamu justru semakin membuatku merasa tak dihargai. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi. Saat itu, aku merasakan perasaan yang paling mengerikan dalam hidupku. Perasaan hampa yang datang begitu mendalam. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkannya. Aku tidak tahu apakah aku bisa melanjutkan hidup dengan seseorang yang telah mengkhianatiku begitu dalam. Pertengkaran kami semakin memanas, rasanya seluruh dunia seperti runtuh di sekelilingku. Kata-kata Doni yang penuh kebohongan dan penghinaan semakin tajam menusuk langsung ke hatiku.
Aku tidak bisa lagi menahan air mataku yang mulai tumpah. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti cambuk yang menghancurkan seluruh harga diri dan keyakinanku tentang hidup kami. "Apa yang kamu katakan?" Aku berteriak, suaraku gemetar dengan emosi yang tak terkendali. "Kamu pikir aku ini beban?" Kata-kataku serasa dipenuhi racun. Aku memandangnya dengan mata yang dipenuhi kekesalan dan sakit hati yang mendalam. Doni, yang seharusnya merasa bersalah, malah berdiri dengan sikap dingin, seolah tidak ada yang perlu dimaafkan. "Iya, kamu memang beban, Laras. Kamu tidak bisa memberiku apa yang aku inginkan. Aku butuh wanita yang bisa memberikan anak, bukan kamu yang mandul." Ia berbicara dengan begitu mudahnya, tanpa sedikit pun menunjukkan penyesalan. Kalimat itu adalah kalimat yang paling menyakitkan yang pernah aku dengar dalam hidupku. Seperti batu besar yang menimpa dadaku, aku hampir tidak bisa bernafas. Aku yang selama ini merasa cukup dengan cinta dan pengertian, tiba-tiba saja dihancurkan dengan kata-kata yang begitu rendah dan tidak berperasaan. "Jadi itu yang sebenarnya kamu pikirkan tentang aku?" Aku hampir tak bisa mengeluarkan kata-kata karena air mataku semakin menetes. "Aku tidak bisa memberimu anak, itu yang kamu anggap sebagai kekurangan terbesar dalam hidup ini?" Aku merasa dunia berputar begitu cepat dan aku hanya bisa berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Doni tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan. Bahkan ia tampak seperti telah membuat keputusan besar dalam hidupnya tanpa merasa bersalah sedikit pun. "Aku sudah memutuskan, Laras. Aku ingin cerai. Aku tidak bisa terus hidup dengan wanita yang tidak bisa memberikan apa yang aku inginkan dalam pernikahan ini," katanya dengan suara yang datar dan tidak ada emosi. Kata-katanya seperti sebuah tendangan keras ke perutku, menghancurkan segala harapan dan impian yang sudah aku perjuangkan bertahun-tahun. Aku merasa kehilangan arah. Aku merasa kosong dan segala rasa sayang yang dulu ada kini berubah menjadi tumpukan kesedihan yang tidak bisa aku pahami. Seperti tersesat dalam hutan yang gelap yang tak berujung. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku berdiri terdiam, mencoba merangkai kata-kata untuk menjawab, namun semua terasa sia-sia. "Jadi, kamu ingin kita berakhir hanya karena aku tidak bisa memberikanmu anak?" Aku bertanya, suaraku terasa tercekat. Aku tidak tahu apakah aku lebih kecewa dengan dirinya atau dengan diriku sendiri karena telah begitu lama menahan kepedihan ini. "Iya," jawab Doni tanpa ragu, seolah itu adalah keputusan yang sudah lama ia pertimbangkan. "Kita sudah terlalu jauh berbeda, Laras. Aku sudah tidak bisa lagi hidup dengan wanita mandul seperti kamu." Aku merasa seperti terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Tak ada pegangan yang bisa mengangkatku. Semua pengorbanan dan kebahagiaan yang aku kira kami bangun bersama selama bertahun-tahun, ternyata tak lebih dari sebuah ilusi. Aku merasa diriku dihina, diperlakukan seperti barang yang tak berguna lagi. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berjalan mundur beberapa langkah, menatap wajah Doni untuk yang terakhir kalinya. Mencoba mencari sedikit rasa kemanusiaan dalam dirinya. Namun yang ada hanyalah keteguhan hati yang begitu dingin. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku mencintainya meski ia tidak layak mendapatkannya. Namun kata-kata itu seakan tersumbat di tenggorokanku. Dengan langkah yang berat aku berbalik dan menuju kamar, menutup pintu dengan keras di belakangku. Aku tidak ingin melihat wajahnya lagi. Aku ingin menghilang dari hidupnya, sama seperti ia ingin menghapusku dari hidupnya. Dalam keheningan malam itu, aku hanya bisa duduk di tepi tempat tidur, meremas bantal dan menangis sepuasnya. Aku merasa kehilangan segalanya, kepercayaan, cinta, dan impian masa depan yang dulu pernah aku bayangkan. Namun, di saat yang sama, aku tahu bahwa aku tidak bisa terus-terusan terpuruk dalam kesakitan ini. Aku harus menemukan jalan untuk bangkit, meskipun jalan itu terasa sangat gelap dan penuh rintangan.
Itulah saat aku menyadari bahwa hidupku harus terus berjalan. Dan aku harus menemukan kembali diriku sendiri. Aku merasa dunia benar-benar runtuh. Semua yang selama ini aku bangun, semua harapan dan impian yang kutanamkan bersama Doni, kini harus hancur berkeping-keping. Setelah ia benar-benar pergi bersama Maya, aku merasa seolah terjebak dalam kegelapan yang tak ada ujungnya. Setiap langkah yang kuambil terasa begitu berat. Seolah seluruh tubuhku dipenuhi oleh batu-batu kecil yang memaksaku berjalan dalam kesedihan yang tak terhingga. Rumah kami yang dulu penuh dengan tawa dan kebahagiaan, kini terasa seperti penjara yang menyesakan. Setiap sudutnya mengingatkanku pada masa-masa indah yang kini hanya menjadi kenangan pahit. Ruang tamu yang dipenuhi dengan obrolan ringan dan canda tawa, kini sunyi tanpa suara. Tempat tidur yang dulu menjadi saksi bisu malam berdua, kini terasa luas dan kosong. Aku merasa sendirian, bahkan lebih kesepian daripada sebelumnya. Malam-malamku penuh dengan tangis yang tak pernah berhenti. Ketika aku berbaring di tempat tidur, bayangan Doni dan kata-katanya yang tajam terus menghantui pikiranku. Kamu hanya beban. Kalimat itu terngiang terus-menerus di telingaku, seperti pisau yang terus mengiris hatiku. Aku menangis dalam diam, merasa diriku terkoyak-koyak. Tak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Setiap tetes air mataku adalah air mata dari impian-impian yang hancur, dari harapan-harapan yang tak lagi bisa aku gapai. Setiap kali aku bangun, rasa sakit itu masih menyelubungi hatiku. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Ketika aku berjalan, aku merasa seperti mayat hidup, melangkah tanpa tujuan, tanpa arah. Dunia di sekitarku seolah berubah menjadi hitam dan putih. Orang-orang di sekitarku berbicara, tertawa, tetapi aku tidak bisa merasakannya. Aku merasa seperti aku bukan lagi dari dunia mereka. Seperti ada tembok tak terlihat yang memisahkanku dari mereka. Mereka tidak tahu apa yang aku rasakan, betapa hancurnya hatiku, betapa kosongnya jiwaku. Hari-hariku hanya berlalu begitu saja. Pagi yang datang selalu terasa seperti rutinitas tanpa makna. Aku bangun, melakukan kegiatan sehari-hari, tetapi tidak ada yang memberiku semangat. Aku mencoba pergi ke tempat kerja, bertemu teman-teman, tetapi semuanya terasa hampa. Aku paksa diri untuk tersenyum, tetapi senyum itu terasa palsu, tidak pernah mencapai hatiku. Di dalam hatiku hanya ada kehampaan dan kesedihan yang menggerogoti setiap sudut pikiranku. Rumah ini yang dulu penuh dengan kebahagiaan, kini terasa seperti gua yang gelap. Aku mencoba menata ulang, mencoba membersihkan rumah yang berantakan, tetapi semuanya terasa sia-sia. Setiap kali aku menyentuh benda-benda yang ada di sekitar, aku teringat pada masa-masa bersama Doni. Bantal yang dulu sering kami tiduri berdua, kini terasa keras dan dingin. Meja makan yang biasa kami makan bersama, kini hanya ada aku yang makan sendirian. Dalam keheningan yang menggigit, bahkan udara di rumah ini terasa berat, seperti ada beban tak terungkap yang menghimpit dadaku. Aku mencoba berbicara dengan beberapa teman, mencoba mencari pelipur lara, tetapi mereka hanya memberikanku kata-kata yang klise. Sabarlah, waktu akan menyembuhkanmu. Tetapi, waktu bukanlah obat untuk kesedihan ini. Waktu hanya mengingatkanku pada kenyataan yang semakin jelas. Doni pergi, dan aku ditinggalkan dalam kehancuran. Aku merasa seperti kehilangan separuh diriku, dan aku tidak tahu bagaimana cara untuk menghadapinya. Di saat-saat terendahku, aku mulai mempertanyakan semua yang pernah aku percayai. Apa arti hidup ini jika seseorang yang sangat kucintai bisa begitu mudah meninggalkanku? Apa yang salah dengan diriku?
Aku bertanya-tanya, apakah aku cukup berharga? Apakah aku cukup baik? Apakah aku cukup layak untuk dicintai? Semuanya terasa gelap, dan aku tak bisa melihat jalan keluar. Aku terjebak dalam kebingunganku, tak tahu kemana harus melangkah. Namun meskipun rasa sakit itu terus-menerus menggerogoti hatiku, ada satu hal yang perlahan-lahan muncul dalam diriku. Rasa keputusasaan yang mulai berganti dengan sedikit harapan. Itu dimulai dengan pertanyaan kecil yang muncul di pikiranku, yang entah bagaimana bisa bertahan, meskipun aku merasa begitu terpuruk. Apa yang bisa aku lakukan untuk diriku sendiri? Itu pertanyaan yang tak terjawab. Tetapi ada sesuatu dalam hatiku yang mengatakan bahwa aku tidak bisa terus-terusan terperangkap dalam kesedihan ini. Aku mulai mencari jawaban. Perlahan namun pasti, aku mencari alasan untuk bangkit meskipun rasa sakit itu masih terasa. Aku sadar bahwa aku tidak bisa terus bergantung pada masa lalu, tidak bisa terus terbelenggu dalam kenangan yang menyakitkan. Aku harus bisa menemukan kebahagiaan, meskipun itu tidak akan mudah. Aku harus mulai mencintai diriku sendiri untuk pertama kalinya. Aku mulai mencoba mencari kegiatan yang bisa membantuku merasa hidup kembali. Aku mulai berjalan-jalan di pagi hari, merasakan udara segar, meskipun hatiku masih terasa hampa. Aku membaca buku, mencoba mencari inspirasi dari cerita-cerita orang lain yang pernah merasakan patah hati. Aku mulai berusaha untuk keluar dari cangkang kesedihanku, meskipun itu terasa seperti pertempuran yang panjang. Aku tahu ini tidak akan mudah, dan mungkin akan ada hari-hari di mana aku merasa jatuh kembali ke dalam kesedihan yang dalam. Tetapi aku juga tahu, aku tidak bisa terus mengubur diriku dalam rasa sakit ini. Aku ingin bangkit, aku ingin merasa hidup kembali. Aku tahu aku masih punya banyak waktu untuk menemukan kebahagiaan. Bahkan jika itu berarti aku harus menemukan kebahagiaan tanpa Doni di sampingku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi aku tahu satu hal. Aku akan terus berjuang untuk diriku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku mulai merasa bahwa aku berharga. Bahwa aku layak untuk bahagia. Meskipun perjalanan ini panjang dan penuh dengan tantangan, aku siap menghadapinya. Aku percaya bahwa pada akhirnya aku akan menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Setelah sebulan berlalu, aku mulai mencoba berdamai dengan keadaan. Meski ada luka yang masih tersisa, aku berusaha untuk melanjutkan hidup. Bahkan jika itu hanya langkah kecil demi langkah kecil. Terkadang aku masih teringat pada Doni, pada janji-janji yang pernah kami buat bersama, dan pada hari-hari indah yang kini tinggal kenangan. Tetapi meski begitu, aku mulai merasa ada secercah harapan di ujung jalan, meskipun itu sangat samar. Namun suatu sore, ketika aku sedang duduk di ruang tamu rumah yang sunyi, sebuah pesan WhatsApp masuk di ponselku. Aku tidak segera membukanya, karena aku merasa tak ingin diganggu. Namun, rasa penasaran itu mengalahkan diriku. Ketika akhirnya aku membuka pesan tersebut, aku melihat nama pengirimnya, Rio, kakak kandung Doni. Pesan pertama yang aku baca cukup singkat, namun syarat dengan perasaan. Rio menulis bahwa ia merasa sangat prihatin atas apa yang telah terjadi antara aku dan Doni. Ia mengatakan bahwa ia sangat menghargai aku sebagai bagian dari keluarga mereka, dan ia meminta maaf atas apa yang telah dilakukan Doni. Pesan itu terasa singkat meskipun aku bisa merasakan kesedihan yang juga terpendam dalam kata-katanya. Tapi ada yang lebih mengejutkan di akhir pesan itu. Ia menyatakan bahwa ia ingin bertemu denganku untuk berbicara lebih lanjut, memberi dukungan, dan berharap bisa memperbaiki hubungan kami. Aku terdiam sejenak.
Semua perasaan campur aduk di dalam hatiku. Di satu sisi aku merasa sedikit terobati dengan perhatian dan empati yang ditunjukkan Rio. Tetapi di sisi lain, aku merasa ragu. Kenapa sekarang? Setelah semua yang terjadi, Rio baru menghubungiku. Apakah ia benar-benar peduli? Atau hanya merasa terpaksa karena hubungan keluarga yang retak? Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Pesan Rio seolah membuka luka lama, namun juga memberi sedikit harapan bahwa ada seseorang di keluarga itu yang masih peduli padaku. Aku berpikir sejenak, apakah aku harus menerima tawaran untuk bertemu dengannya? Aku merasa bingung, karena aku tahu ini bisa memicu lebih banyak perasaan yang tak terduga. Namun di sisi lain, aku merasa ini mungkin kesempatan untuk menjernihkan segala yang belum terrealisasikan. Namun di sisi lain, aku merasa ini mungkin kesempatan untuk menjernihkan segala yang belum terselesaikan. Untuk membuka hati dan memberikan kesempatan bagi diriku sendiri untuk melangkah maju. Setelah beberapa waktu berpikir, akhirnya aku memutuskan untuk membalas pesan Rio. Aku menulis, "Rio, terima kasih atas perhatian dan kata-katamu. Ini memang sangat berat, tapi aku menghargai bahwa kamu peduli. Aku terbuka untuk berbicara. Mungkin kita bisa bertemu di suatu tempat kalau kamu mau." Tak lama setelah pesan itu terkirim, Rio membalas dengan cepat. Ia mengucapkan terima kasih dan mengatakan akan segera mengatur waktu untuk bertemu. Aku merasa sedikit lega, meskipun masih ada ketegangan yang membekas. Aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi aku merasa ini adalah langkah pertama untuk membuka hati, untuk berdamai dengan masa lalu. Hari berikutnya kami sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Aku merasa gugup, tetapi juga ada rasa ingin tahu yang menggerakkan langkahku. Saat aku tiba, Rio sudah menungguku di meja yang agak tersembunyi, memberikan kesan bahwa ia tidak ingin menarik perhatian orang. Ketika aku mendekat, aku berdiri dan tersenyum hangat, meskipun aku bisa melihat ada kekhawatiran di matanya. "Terima kasih sudah datang," kata Rio dengan suara pelan seolah mengerti betapa beratnya bagiku untuk menghadapi situasi ini. Aku hanya mengangguk, mencoba memberikan senyum yang aku harap tidak terlalu terlihat dipaksakan. Kami mulai berbicara. Rio menceritakan beberapa hal tentang keluarga mereka. Bagaimana dia merasa terjebak antara cinta untuk saudaranya dan rasa simpati untukku. Ia mengungkapkan betapa sulitnya melihat pernikahan Doni hancur begitu saja, meski ia tidak sepenuhnya membenarkan apa yang dilakukan Doni. Aku mendengarkan dengan seksama, meskipun hatiku masih diliputi rasa sakit. Sementara Rio berbicara, aku tidak bisa menghindari pikiran tentang masa laluku, tentang semua yang sudah hilang, dan tentang bagaimana Doni menghancurkan segalanya. Tetapi aku juga mencoba untuk mendengarkan dengan hati yang terbuka. Meskipun setiap kata yang keluar dari mulut Rio terasa sangat berat bagiku. "Aku tahu kamu pasti merasa sangat terluka, dan aku benar-benar menyesal atas semuanya," kata Rio dengan nada yang lebih serius. "Doni adalah saudaraku, dan meskipun kami memiliki hubungan yang sulit, aku tetap tidak bisa membiarkanmu merasa ditinggalkan tanpa dukungan. Kamu adalah bagian dari keluarga ini, dan meskipun semua sudah berubah, aku ingin kamu tahu bahwa aku masih ada di sini untukmu." Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Kata-katanya mengena dan aku bisa merasakan keinginan tulus dalam dirinya untuk memperbaiki hubungan ini. Tetapi di sisi lain, aku juga merasakan bahwa terlalu banyak yang telah terjadi untuk bisa kembali seperti dulu. Aku hanya bisa menghela napas dan berkata, "Terima kasih Rio, aku memang merasa sangat sendirian selama ini. Tapi aku juga tahu, aku harus belajar untuk melanjutkan hidup tanpa tergantung pada siapapun, bahkan keluarga." Rio terdiam sejenak, mungkin merenungkan kata-kataku. Kami melanjutkan obrolan dengan lebih santai setelah itu, membicarakan hal-hal yang lebih ringan,
meskipun aku masih merasa berat dengan semua yang terjadi. Ada sedikit kelegaan di hatiku. Mungkin meskipun pernikahanku dengan Doni sudah berakhir, masih ada ruang bagi hubungan keluarga yang baru. Kami tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi setidaknya kami bisa belajar untuk membangun kembali hubungan itu. Satu langkah demi satu langkah, seiring berjalannya waktu aku semakin sering bertemu dengan Rio. Awalnya aku datang ke pertemuan-pertemuan itu dengan tujuan untuk mendapatkan sedikit kenyamanan. Mencari pengganti kekosongan yang ditinggalkan Doni. Di dalam pikiranku ada ide yang muncul. Mungkin jika aku bisa dekat dengan Rio, bisa membuat Doni merasa sakit hati yang sama yang telah aku rasakan. Aku ingin menunjukkan padanya bahwa aku masih bisa memiliki kebahagiaan, bahkan tanpa dirinya. Mungkin ini akan menjadi balas dendam yang manis. Namun, semakin sering aku berbicara dengan Rio, semakin aku merasakan adanya sesuatu yang lebih. Meskipun awalnya aku mendekatinya dengan niat yang tidak sepenuhnya tulus, Rio selalu berbicara dengan penuh perhatian dan kebaikan. Dia tidak pernah berusaha membuatku merasa tertekan atau canggung. Setiap kali aku bercerita tentang kesedihanku, Rio mendengarkan dengan sabar, memberikan nasihat bijaksana tanpa terkesan menghakimi. Hal-hal kecil yang dia lakukan, seperti mengingat ulang tahun pernikahanku yang sudah lama berlalu, atau bertanya kabar dengan tulus, membuat hatiku perlahan-lahan terbuka. Aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam diriku. Rio bukan hanya kakak dari mantan suamiku. Dia adalah pria yang sangat baik, penuh perhatian, dan dewasa. Ia selalu tahu bagaimana membuatku merasa dihargai tanpa harus berbicara tentang masa lalu yang menyakitkan. Suatu kali, ia mengajakku untuk berjalan-jalan ke taman. Hanya untuk menghabiskan waktu bersama. Kami berbicara tentang banyak hal, mulai dari hobi, keluarga, hingga impian masing-masing. Tanpa sadar, aku merasa lebih nyaman berada di dekatnya daripada dengan siapapun yang pernah ada dalam hidupku sebelumnya. Namun meskipun hatiku mulai membuka untuk Rio, aku tidak bisa menyingkirkan rasa bersalah yang menghantuiku. Aku masih ingat betul niat awalku untuk mendekatinya. Niat yang penuh dengan rasa dendam dan balas sakit hati terhadap Doni. Aku merasa seperti bermain api karena aku tahu Rio tidak pantas menjadi korban dari perasaanku yang belum tuntas. Aku pun mulai merenung, bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar tertarik kepadanya, atau hanya mencari pelarian dari luka yang tak kunjung sembuh. Hari-hari berlalu, dan kebingunganku semakin dalam. Pada satu malam setelah kami selesai makan malam bersama, Rio mengajakku berbicara di luar rumah. Suasana malam itu sepi, dengan cahaya rembulan yang menerangi jalan setapak di depan rumah. Rio melihatku dengan tatapan yang penuh pengertian, seolah tahu ada sesuatu yang mengganjal dalam hatiku. "Ada yang ingin kamu bicarakan?" tanya Rio dengan lembut, suaranya menenangkan. Aku menunduk sejenak, mencerna kata-katanya. Aku merasa canggung, tetapi aku tahu aku harus jujur kepadanya. "Rio, aku merasa bingung," kataku pelan. "Aku merasa nyaman bersamamu, tapi aku juga merasa seperti aku hanya mencari pelarian. Aku tidak ingin mempermainkan perasaanmu." Rio terdiam sejenak, kemudian ia berkata dengan bijak, "Aku mengerti. Aku tahu kamu sedang melalui banyak hal yang sulit. Aku tidak ingin terburu-buru atau membuatmu merasa tertekan. Tapi aku juga ingin kamu tahu, aku peduli padamu. Aku selalu ada di sini, dan apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah memaksakan apapun." Kata-katanya membuat hatiku semakin berat. Aku merasa ada ketulusan dalam setiap kalimat yang keluar dari mulutnya. Aku sadar selama ini aku mungkin telah salah menganggap Rio hanyalah sebagai cara untuk membalas dendam pada Doni.
Padahal dia bukan hanya sekedar pengganti atau pelarian. Rio adalah seseorang yang tulus dan pantas dihargai. Aku terdiam lama, merenung tentang perasaanku yang semakin campur aduk. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, aku akhirnya mengangkat wajahku dan menatap Rio dengan mata yang penuh rasa bingung dan penyesalan. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang, Rio. Aku takut jika aku terlalu cepat mengambil keputusan. Aku bisa membuat semuanya lebih rumit, kataku dengan suara yang serak. Rio tersenyum lembut, kemudian mengulurkan tangannya. Tidak ada yang perlu terburu-buru. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, aku akan mendukungmu. Kita bisa mulai dengan menjadi teman dan lihat kemana perasaan ini akan membawa kita. Aku mengangguk perlahan, merasakan kedamaian yang mulai meresap ke dalam hatiku. Mungkin ini bukan saatnya untuk membuat keputusan besar, tapi setidaknya aku tahu aku tidak sendirian. Rio, dengan kesabaran dan kebaikannya, telah membuka hati untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik. Kini aku tidak lagi melihatnya sebagai bagian dari permainan balas dendam terhadap Doni. Sebaliknya, aku mulai melihatnya sebagai pria yang bisa memberikan kebahagiaan tanpa syarat. Tapi meski demikian, aku sadar, aku harus menyelesaikan proses penyembuhan dari luka-luka masa lalu. Dan aku tidak ingin terburu-buru lagi. Aku tahu bahwa perjalanan ini harus kujalani dengan hati yang tulus, bukan hanya sebagai pelarian dari rasa sakit yang selama ini menghantuiku. Rio ternyata benar-benar tulus menyukaiku. Ia tidak hanya menjadi tempatku bercerita, tetapi juga memberikan dorongan semangat agar aku bangkit dari keterpurukan. Setiap kali aku merasa lelah dengan rutinitas hidup, ia selalu ada untuk mengingatkanku bahwa aku lebih kuat dari yang aku kira. Keberadaannya dalam hidupku mulai mengubah banyak hal, tak hanya untuk mengisi kekosongan hati, tetapi juga untuk menemukan diriku kembali. Pada suatu hari, setelah berbulan-bulan berhubungan dekat, Rio mengajakku ke sebuah kafe yang belum pernah aku kunjungi sebelumnya. Suasana di dalamnya hangat, dengan cahaya lampu yang temaram dan alunan musik lembut yang memenuhi udara. Kami duduk di sudut yang tenang, dan Rio mulai bercerita tentang masa kecilnya. Betapa ia selalu merasa kesulitan membuka hati sejak kehilangan orang tuanya. Aku mendengarkan dengan seksama, merasa lebih mengenalnya lebih dalam. Saya tahu hidupmu tidak mudah, kata Rio menatapku dengan penuh pengertian. Tapi aku selalu percaya kamu punya kekuatan untuk melewatinya. Semua yang kita alami adalah bagian dari proses menjadi pribadi yang lebih baik. Aku terdiam sejenak, kata-katanya menyentuh hatiku lebih dari yang ia tahu. Aku merasa begitu dihargai, sesuatu yang sudah lama tidak aku rasakan. Meskipun aku belum sepenuhnya bisa melupakan Doni, perlahan aku mulai melihat bahwa aku bisa merasakan kembali kebahagiaan. Tidak dengan membandingkan Rio dengan Doni, tetapi dengan menerima siapa Rio sebenarnya. Saat itu juga aku menyadari bahwa perasaanku terhadap Rio bukan lagi sekedar rasa terima kasih atau belas kasihan. Ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah perasaan yang mulai tumbuh secara alami. Aku merasa nyaman, aman, dan diterima. Semua rasa cemas dan takut yang pernah ada perlahan mulai menghilang. Beberapa minggu kemudian, Rio mengajakku untuk berjalan-jalan di taman, seperti yang biasa ia lakukan. Hari itu cerah, dan udara segar membuat suasana menjadi lebih ringan. Kami berjalan berdampingan, tanpa banyak berbicara. Namun, ada kenyamanan yang begitu terasa di antara kami. Tiba-tiba, Rio berhenti dan menatapku dengan serius. "Lia," kata Rio lembut. "Aku ingin kamu tahu satu hal. Aku sudah lama merasa sesuatu yang lebih besar dari sekedar persahabatan ini. Aku tahu kita berdua hanya luka masing-masing. Tetapi aku ingin kita bisa menjadi seseorang yang bisa kamu percayai sepenuhnya. Aku ingin menemanimu menjalani hidup baik di saat suka maupun duka." Hatiku berdegup kencang.
Kata-katanya begitu tulus, membuat mataku terasa berkabut. Aku memandangnya, mencoba mencari jawaban atas perasaanku yang membingungkan. Aku merasa ada kecemasan di dalam diriku, takut jika aku terburu-buru atau membuat keputusan yang salah. Namun pada saat yang sama, ada dorongan yang kuat untuk menerima perasaan itu. Aku juga merasa hal yang sama, Rio. Suaraku bergetar. Aku sudah lama tak merasakan kebahagiaan yang sejati. Kamu mengajarkanku banyak hal tentang bagaimana menghargai diriku sendiri dan melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Rio tersenyum lembut, kemudian meraih tanganku dengan penuh kehangatan. Kamu tidak perlu terburu-buru, Lia. Aku hanya ingin kita berjalan bersama dalam tempo yang nyaman untukmu. Aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Senyumannya begitu tulus dan penuh perhatian. Pada saat itu, aku merasa ada kedamaian yang mengalir dalam diriku. Aku tahu, meski perjalanan ini belum selesai, aku tidak perlu lagi menyembunyikan perasaanku atau merasa bersalah. Aku bisa menerima kenyataan bahwa cinta bisa datang dalam bentuk yang tak terduga, dan bahwa perasaan itu bisa tumbuh dengan cara yang alami. Seiring berjalannya waktu, kami semakin dekat. Setiap hari yang kami lewati bersama menjadi semakin berarti. Rio menunjukkan ketulusan dan kesabaran dalam setiap langkahnya. Dia tidak pernah memaksa aku untuk segera memutuskan apa yang harusnya dilakukan. Ia tahu bahwa setiap langkah dalam hidupku adalah hasil dari luka-luka masa lalu yang perlu waktu untuk sembuh. Akhirnya, setelah melalui banyak proses penyembuhan dan introspeksi, aku menyadari bahwa aku siap untuk memulai kembali. Tidak hanya untuk menerima cinta Rio, tetapi juga untuk mencintai diriku sendiri. Aku tahu ini bukanlah perjalanan yang mudah, dan mungkin banyak rintangan yang akan kami hadapi. Tetapi aku siap menghadapinya. Pada malam yang penuh bintang, di bawah langit yang tenang, Rio menatapku dengan mata yang penuh harap. Aku tahu saat itu adalah saat yang tepat untuk memberikan jawabanku. Rio, kataku dengan suara yang mantap. Aku siap untuk melangkah maju bersama kamu. Tidak ada lagi perasaan takut atau cemas. Aku ingin kita bersama, menjalani kehidupan ini dengan penuh cinta dan kepercayaan. Dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan, Rio menarikku ke dalam pelukannya. Terima kasih, Lia. Kamu adalah kebahagiaan yang sudah lama aku tunggu. Pada malam itu, aku merasa dunia kembali penuh dengan warna. Aku tidak hanya menemukan kebahagiaan melalui cinta, tetapi juga melalui penerimaan dan pengampunan, baik untuk diriku maupun untuk orang lain. Keputusan untuk membuka hati, meskipun setelah luka yang dalam, ternyata membawa aku pada kebahagiaan yang lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Dalam proses pendekatan yang semakin dekat, aku sering mendengar dari Rio tentang penyesalan Doni. Ternyata hubungan Doni dan Maya tidak berjalan mulus seperti yang ia bayangkan. Rio sering bercerita tentang bagaimana Doni merasakan kesepian dan menyesali keputusannya untuk meninggalkanku. Meski begitu, aku memilih untuk tidak peduli. Bagiku, itu adalah masalah Doni dan Maya. Aku tidak ingin terperangkap dalam kisah lama yang menyakitkan. Aku merasa lebih fokus pada perjalanan baru yang sedang kulalui bersama Rio. Setiap pertemuan dengannya semakin memperkuat keyakinanku bahwa aku bisa menemukan kebahagiaan lagi. Rio begitu sabar dan penuh perhatian. Tidak ada lagi kata-kata kasar atau rasa dingin seperti yang pernah aku terima dari Doni. Sebaliknya, Rio selalu ada untuk mendengarkan keluh kesahku, memberiku dukungan tanpa syarat, dan membuatku merasa dihargai. Semua hal itu memberiku rasa aman yang sangat aku butuhkan. Meski Doni seringkali mencoba mencari perhatian lewat pesan atau panggilan, aku semakin jarang memberi respon. Aku merasa bahwa apa yang sudah berlalu tidak perlu dibahas lagi. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu, apalagi dengan seorang pria yang telah melukai hatiku dengan kata-kata yang kejam.
Suatu sore, Rio mengajakku untuk berbicara lebih serius. Kami duduk di taman yang biasa kami kunjungi. Dengan matahari sore yang menerangi wajahnya dengan cahaya lembut. Rio menatapku dengan tatapan penuh kehangatan dan kedamaian. "Lia," katanya pelan, "aku tahu kamu banyak terluka dari masa lalu, dan aku ingin kamu tahu bahwa aku ada untukmu. Aku tidak akan pernah membuatmu merasa seperti itu lagi." Aku mengangguk, merasa bahwa kata-kata begitu tulus. Rio bukan hanya memberiku perhatian, tapi juga menghargai setiap langkah yang aku ambil. Dia tidak ingin terburu-buru. Ia tahu bahwa proses penyembuhan memerlukan waktu, dan ia ingin menjadi bagian dari proses itu. "Aku merasa sudah lama hidup dalam bayang-bayang masa lalu," kataku, suaraku bergetar. "Tapi sekarang aku merasa seperti mulai menemukan diriku kembali, dan aku tahu itu karena kamu. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi aku merasa lebih hidup denganmu." Rio tersenyum, matanya bercahaya. "Aku tidak mengharapkan kamu untuk melupakan semuanya dengan cepat. Aku hanya ingin kita berjalan bersama dengan kepercayaan dan kedamaian." Kami saling menatap dalam keheningan, menikmati momen yang penuh makna. Rasanya meski sepenuhnya belum bisa melupakan semua yang terjadi, aku merasa lebih kuat. Bersama Rio, aku merasa ada peluang untuk membangun sesuatu yang lebih baik, tanpa beban, tanpa rasa takut, dan tanpa rasa bersalah. Namun meski aku merasa telah melepaskan sebagian besar masa laluku, bayangan Doni terkadang masih datang mengganggu. Aku tahu itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Tetapi aku juga menyadari bahwa aku perlu lebih jujur pada diriku sendiri. Aku tidak ingin terjebak dalam perasaan campur aduk, apalagi jika itu akan merusak kebahagiaanku bersama Rio. Suatu malam, Doni kembali menghubungiku. Kali ini, suaranya terdengar lebih lemah dan penuh penyesalan. "Lia," katanya dengan suara serak, "aku tahu, aku sudah banyak salah. Aku hanya ingin kamu tahu aku menyesal. Sangat menyesal." Aku menundukkan kepala, terdiam sejenak. Ada rasa kesal yang muncul, namun di sisi lain, aku juga merasa kasihan. Semua yang terjadi tidak akan pernah bisa diputar kembali. Doni membuat pilihannya, dan aku telah memilih jalan yang baru. Aku tidak bisa kembali. "Maaf Doni," jawabku pelan. "Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Aku sudah move on. Dan aku tidak ingin hidup dalam penyesalan. Aku bahagia sekarang." Aku menutup pembicaraan itu dengan tegas, meski hatiku sedikit terluka. Ada sedikit rasa empati untuk Doni, namun aku tahu bahwa itu bukan lagi urusanku. Aku sudah punya kehidupan baru yang lebih baik, yang lebih damai. Hari-hari berlalu dan hubunganku dengan Rio semakin kuat. Kami mulai merencanakan masa depan bersama, meski kami masih terus mengenal satu sama lain lebih dalam. Aku tahu bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang datang dengan mudah. Kadang kita harus melalui banyak luka untuk sampai ke titik itu. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan hidup kita. Rio bukan hanya pria yang mengisi kekosongan hatiku. Dia juga menjadi pendorong bagiku untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat dan lebih berdamai dengan diriku sendiri. Dengan Rio, aku merasa seperti menemukan potongan puzzle yang hilang dalam hidupku. Pada akhirnya, aku sadar bahwa kebahagiaan bukan tentang membalas dendam atau membuktikan sesuatu kepada orang lain. Kebahagiaan datang dari penerimaan, pengampunan, dan kemampuan untuk melepaskan yang tidak lagi memberikan kebaikan dalam hidup kita. Kini aku tahu bahwa aku pantas untuk bahagia. Dan aku siap untuk menjalani hidup dengan Rio tanpa bayangan masa lalu yang mengganggu. Beberapa bulan kemudian, Rio melamarku. Ketika aku melihat matanya yang penuh harap, aku merasa jantungku berdebar dengan campuran emosi. Bahagia, terharu, dan penuh rasa syukur. Setelah segala yang aku lalui, aku merasa seperti menemukan pelabuhan yang aman di pelukan Rio.
Tanpa ragu, aku menerimanya. Semua rasa sakit, kesedihan, dan perjuangan yang pernah aku alami terasa semakin jauh di belakangku. Seperti bayangan yang mulai menghilang saat matahari terbit. Pernikahan kami tidak besar, hanya dihadiri oleh keluarga terdekat dan beberapa sahabat yang benar-benar mendukung perjalanan kami. Meskipun sederhana, pernikahan itu penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan harapan baru. Ada senyuman, tawa, dan air mata bahagia yang mengiringi hari itu. Rio, dengan segala kebaikan dan ketulusan hatinya, menjadi pasangan yang lebih dari sekedar yang kuharapkan. Pada hari pernikahan kami, Rio berbisik lembut di telingaku. Aku tidak ingin kamu merasa terbebani oleh masa lalu. Aku ingin kita membangun masa depan dengan penuh cinta dan kebahagiaan bersama-sama. Aku menatapnya dalam-dalam, merasakan ketulusan yang tak tergantikan. Aku percaya padamu, Rio. Kamu adalah hadiah terbaik yang pernah datang dalam hidupku. Selama resepsi, Doni hadir di antara tamu undangan. Aku melihatnya di sudut ruangan, berdiri dengan tatapan kosong dan wajah penuh penyesalan. Namun, aku tidak merasa marah atau sakit hati lagi. Semuanya sudah berlalu. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghancurkan kebahagiaanku. Aku berjalan melewati Doni dengan kepala tegak tanpa memberikan perhatian lebih. Aku hanya berfokus pada Rio yang berdiri di sampingku, menggenggam tanganku dengan penuh cinta. Doni menatapku, namun aku tidak memberikan kesempatan untuk berkata apa-apa. Aku tahu, di dalam hatinya ada penyesalan yang mendalam. Namun apa yang telah terjadi tetap tidak bisa diubah. Waktu tidak akan kembali, dan aku sudah memilih untuk melanjutkan hidupku. Setelah pernikahan, hidup kami berdua berjalan penuh dengan kebahagiaan yang sederhana. Kami tidak mencari kemewahan atau kebesaran, karena kebahagiaan sejati datang dari kebersamaan dan saling mendukung. Rio bukan hanya suamiku, tetapi juga sahabatku, pendengar dan teman sejati yang selalu ada di saat-saat sulit. Setiap malam aku merasa bersyukur, aku tidak hanya menemukan kembali diriku, tetapi juga menemukan cinta yang tulus dan menyembuhkan segala luka. Rio mengajarkanku bahwa cinta bukanlah tentang balas dendam atau pembuktian diri. Cinta adalah tentang memberi, menerima, dan saling melengkapi. Beberapa bulan kemudian, kami menyambut kehadiran anak pertama kami. Kelahiran anak kami adalah momen yang sangat emosional, karena itu bukan hanya awal dari sebuah keluarga, tetapi juga simbol dari perjalanan panjang yang telah kami lewati bersama. Ketika Rio menggenggam tanganku di ruang bersalin, aku tahu bahwa kebahagiaan sejati itu datang dari keberanian untuk memulai sesuatu yang baru, meski harus melewati banyak rintangan. Doni? Ia hanya tinggal kenangan. Kadang aku mendengar kabar darinya, tapi itu tidak lagi memengaruhi kehidupanku. Aku tidak membenci Doni, namun aku juga tidak memberi ruang untuk masa lalu merusak kebahagiaan yang telah aku temukan. Apa yang telah kami lewati adalah perjalanan berharga, dan aku yakin dengan Rio di sampingku, kami akan melewati segala tantangan yang mungkin datang di masa depan. Kini dengan Rio dan anak kami, aku merasa lengkap. Kami membangun rumah penuh cinta, di mana tawa dan kebahagiaan mengisi setiap sudutnya. Aku percaya bahwa setiap perjalanan hidup kita memiliki tujuannya. Dan meskipun jalannya berliku, Tuhan selalu punya rencana yang lebih indah untuk kita. Doni berdiri di depan rumah kami, matanya tampak kosong, seolah berusaha mencerna semua yang baru saja dia dengar. Aku bisa merasakan ketegangan di udara, sebuah ketidakpastian yang tercipta setelah berbulan-bulan dari perpisahan kami. Ia mendekat dengan langkah ragu seakan tidak yakin bagaimana harus menghadapi situasi ini. Kamu serius menikahi kakakku? Suaranya terdengar cemas. Seperti ia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku sekarang menjadi bagian dari hidup Rio. Matanya yang dulu penuh dengan cinta dan kebanggaan, kini hanya tampak kebingungan. Entah apa yang ia rasakan. Apakah ia merasa cemburu?
Atau hanya terkejut karena kehidupan kami yang berputar drastis dari apa yang ia bayangkan? Aku menghela napas panjang, merasakan beratnya beban yang sudah lama aku tahan. Namun kali ini, aku tak merasa marah atau kecewa. Perasaanku lebih condong pada rasa lega, karena kini aku bisa melepaskan diri dari masa lalu yang menyakitkan. Dengan senyuman yang tenang dan penuh makna, aku menatap Doni. "Ini takdir, Doni," kataku dengan suara yang rendah namun penuh keyakinan. Aku berhak bahagia dengan seseorang yang benar-benar menghormatiku, yang memperlakukan aku dengan baik, dan yang melihatku sebagai seorang wanita yang layak dicintai. Kata-kataku tidak terdengar pedas, namun cukup tajam untuk menyentuh hati. Aku tahu, aku tidak ingin balas dendam atau menyakiti Doni, tetapi aku ingin dia tahu bahwa aku tidak lagi menjadi wanita yang ia anggap remeh dan buang begitu saja. Aku tidak akan kembali ke masa lalu yang penuh dengan luka dan penghinaan. Aku berhak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati, dan itu ada di sini, di tangan Rio. Doni terdiam sejenak. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Mungkin ia merasa malu, atau mungkin ia menyesal dengan apa yang telah terjadi. Namun, itu bukan urusanku lagi. Aku sudah cukup terluka oleh perbuatannya. Dan aku tidak akan membiarkan dia kembali untuk menghancurkan kebahagiaanku. Aku tidak ingin memperpanjang ini. Lanjutku dengan nada yang lebih lembut. Aku sudah memaafkanmu, Doni. Tapi aku tidak akan kembali padamu. Aku sudah menemukan jalanku. Dan Rio adalah bagian dari itu. Doni menundukkan kepala. Sepertinya merasa terpukul oleh kata-kataku. Aku bisa merasakan rasa penyesalan yang dalam di matanya. Tapi aku tidak merasa perlu untuk memberinya ruang lebih. Mungkin ini adalah momen untuknya belajar. Momen untuk menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang kita harus menerima konsekuensi dari tindakan kita. Rio yang sejak tadi berada di dalam rumah muncul di depan pintu. Wajahnya tenang, penuh kedewasaan. Namun ada tatapan serius yang menyiratkan bahwa ia siap melindungiku dari apapun. Dia berdiri di sampingku, menggenggam tanganku dengan erat, memberitahu Doni bahwa aku kini bukan lagi wanita yang bisa ia ganggu. "Kami sudah memutuskan untuk hidup bersama, Doni," kata Rio dengan suara tegas. "Ia adalah istriku sekarang. Kami akan membangun hidup kami bersama, jauh dari masa lalu." Doni hanya menatap kami berdua dengan tatapan kosong. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku bisa melihat bahwa ia merasa terhimpit oleh kenyataan. Mungkin ini adalah saat yang paling sulit dalam hidupnya, melihat aku, wanita yang pernah ia sakiti, kini berdiri dengan tenang di samping kakaknya, membangun kehidupan baru yang lebih baik. Kami tidak lagi saling berhutang apa-apa. Masa lalu telah berakhir. Dan kini saatnya kami melangkah maju. Dengan Rio di sisiku, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu, cinta yang tulus akan selalu menang, meskipun harus melewati banyak ujian dan rintangan. Ketika Doni akhirnya pergi, aku merasa ada beban yang terangkat. Tidak ada lagi kemarahan atau dendam. Hanya rasa syukur karena aku akhirnya menemukan kedamaian dalam hidupku. Aku tersenyum pada Rio yang masih berdiri di sampingku memberikan dukungannya. "Kamu selalu ada untukku, Rio," kataku dengan penuh rasa terima kasih. Aku beruntung memilikinya. Rio mengangguk, matanya penuh cinta. "Kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan ini, Lia. Kita akan melewati segalanya bersama." Dengan keyakinan yang baru, aku tahu bahwa perjalanan hidup kami baru saja dimulai. Masa lalu dengan segala rasa sakit dan pengkhianatannya, kini hanya menjadi kenangan yang mengajarkan kami banyak hal. Dan dengan Rio, aku yakin kami akan membangun masa depan yang penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan saling menghormati. Akhirnya aku bisa merasakan kebebasan yang sejati, bebas dari luka masa lalu, bebas untuk mencintai dan dicintai tanpa syarat. Doni berdiri di depan kami, tampak lebih kecil dari sebelumnya. Wajahnya pucat,
matanya terlihat sayu dan penuh penyesalan. Ketika dia membuka mulut untuk bicara, suara yang keluar begitu lembut, hampir tak terdengar. "Lia, aku tahu aku telah menyakitimu dengan cara yang tidak bisa aku kendalikan. Aku menyesal, aku benar-benar menyesal." Namun, tidak ada lagi yang bisa menenangkan hatiku. Kata-kata itu terasa kosong, seperti angin yang berlalu begitu saja, tanpa meninggalkan bekas. Semua yang ia katakan terasa terlambat. 5 tahun pernikahan kami, waktu yang aku habiskan untuk mencintainya, dan semua pengkhianatan yang ia lakukan, tidak bisa diselesaikan dengan permintaan maaf sesederhana itu. Aku memandang Doni, mencoba menahan perasaan yang sudah bertahun-tahun terkunci di dalam hatiku. "Kamu sudah terlalu banyak menyakiti aku, Doni," kataku. Suaraku sedikit bergetar, namun tetap tegas. "Kamu tidak hanya mengkhianatiku dengan Maya, tetapi juga kata-kata yang sangat kejam itu. Aku tahu kamu tidak pernah peduli padaku, bahwa aku bukan apa-apa di matamu. Wanita mandul." Kata-kata itu masih menghantuiku, bahkan sampai sekarang. Doni terdiam, menundukkan kepalanya. Aku bisa merasakan betapa besar penyesalan yang ia rasakan, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang dalam ini. Aku telah membangun hidup baru. Aku telah menemukan kedamaian dan kebahagiaanku dalam pelukan Rio. Aku tidak akan membiarkan masa lalu itu menghancurkan apa yang telah aku bangun. Aku tidak butuh permintaan maafmu, Doni. Lanjutku dengan penuh keyakinan. Aku sudah maafkan kamu lama dari dulu. Tapi itu tidak berarti aku akan kembali padamu. Aku bahagia sekarang dengan Rio. Dia adalah orang yang benar-benar menghormatiku, yang mencintaiku dengan tulus. Doni hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mataku. Aku hanya bisa melihat betapa dalam penyesalan itu. Tetapi sudah terlalu banyak air mata yang aku habiskan untuknya. Sudah terlalu banyak malam-malam penuh kesedihan yang aku rasakan akibat sikapnya yang tak pernah menghargai aku. Kini saatnya aku melangkah maju dan aku tidak akan membiarkan dirinya menjadi bagian dari jalan hidupku lagi. Rio, yang sejak tadi di sampingku menggenggam tanganku lebih erat. Aku merasa terlindungi, merasa kuat. Ini adalah momen yang telah lama aku tunggu-tunggu. Momen untuk menutup babak lama dalam hidupku dan membuka lembaran baru dengan seseorang yang benar-benar peduli padaku. "Jangan datang lagi ke sini, Doni," kataku dengan suara yang tegas tetapi penuh rasa lega. Aku sudah move on, aku sudah menemukan kebahagiaanku yang sejati, dan itu bukan denganmu. Doni hanya bisa mengangguk, air matanya yang terlintas di matanya menceritakan semua penyesalannya. Tetapi tidak ada yang bisa mengubah kenyataan. Dia telah memilih jalannya sendiri, dan sekarang aku harus memilih jalanku. Dia berbalik dan berjalan pergi dengan langkah yang berat. Tidak ada kata-kata lagi yang keluar dari mulutnya. Aku tahu dia merasa hancur, tetapi ini adalah konsekuensi dari semua pilihannya. Aku berdoa agar dia bisa belajar dari kesalahannya dan tidak mengulanginya di masa depan. Aku berbalik ke Rio dan dia tersenyum padaku, mengusap lembut pipiku dengan telapak tangannya. "Kamu luar biasa, Lia," katanya dengan penuh cinta. "Kita sudah melewati banyak hal dan aku tahu kamu kuat. Aku berjanji aku akan selalu ada untukmu." Aku tersenyum, menatapnya dengan rasa terima kasih yang tak terhingga. "Terima kasih, Rio. Kamu adalah kebahagiaan yang selama ini aku cari." Saat Doni menghilang dari pandanganku, aku merasa seolah beban berat yang selama ini aku pikul terangkat. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Aku sudah bangkit dan kini aku hidup untuk diriku sendiri, bersama seseorang yang benar-benar menghargaiku. Aku berpelukan dengan Rio, merasakan kedamaian yang datang setelah badai. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi luka yang mengganggu. Kami akan membangun masa depan yang penuh dengan cinta, dengan kebahagiaan yang sejati, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang telah membelenggu hati kami. Dan dengan langkah yang mantap, aku tahu kami akan selalu bersama. Tidak peduli apapun yang terjadi,
Karena hidup ini adalah tentang pilihan, dan aku telah memilih untuk bahagia. Bantahan teman-teman Doni yang dulu selalu mendukungnya, kini mulai mengalihkan pandangan mereka padaku. Dulu, aku selalu menjadi bahan gunjingan mereka, terutama setelah perceraianku dengan Doni. Banyak yang berbisik di belakangku, menilai keputusan yang aku ambil untuk berpisah dari suami yang menurut mereka masih baik-baik saja. Banyak yang beranggapan aku terlalu cepat mengambil langkah berani, seolah-olah aku bukan wanita yang setia pada pernikahan. Namun, semua itu berubah setelah aku menikah dengan Rio. Keputusan untuk menikah dengan Rio, kakak Doni sendiri, benar-benar mengejutkan banyak orang. Namun itu tidak benar. Pada awalnya aku memang merasa ada rasa ingin membuktikan bahwa aku bisa bahagia, bahwa aku pantas mendapatkan yang lebih baik dari apa yang diberikan Doni. Tapi seiring waktu, perasaan itu berubah. Aku mulai melihat Rio bukan sebagai sarana balas dendam, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar tulus dan peduli padaku. Pernikahan kami mungkin sederhana, namun penuh dengan kehangatan. Kami tidak mengadakan pesta besar, tetapi kami saling mencintai dengan cara yang lebih dalam. Kami saling mendukung, menghargai satu sama lain, dan yang terpenting, kami saling memberi ruang untuk berkembang. Rio bukan hanya suami, dia juga sahabat terbaikku. Aku menemukan kembali kebahagiaan yang selama ini hilang. Di tengah kebahagiaan yang kami ciptakan bersama, kabar pernikahan kami dengan cepat menyebar ke seluruh lingkungan. Doni tentu saja adalah orang pertama yang mendengar berita itu. Ia mendatangiku dengan ekspresi syok dan bingung, seolah tidak percaya dengan kenyataan bahwa aku, Lia, yang dulu adalah istrinya, kini adalah istri dari kakaknya sendiri. Ia berdiri di depan pintu rumah kami dengan tatapan kosong, seperti seseorang yang baru saja kehilangan arah hidupnya. "Kamu serius menikahi kakakku?" tanyanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Matanya yang dulu penuh kebanggaan kini tampak redup, seperti seseorang yang telah terjatuh jauh dari tempat yang tinggi. Aku menatapnya tanpa rasa takut, meskipun di dalam hati masih ada rasa sakit yang tak mudah hilang. "Ini takdir, Doni," jawabku dengan tegas namun tidak kasar. Aku berhak bahagia dengan seseorang yang benar-benar menghormatiku, bukan dengan seseorang yang menghancurkan harga diriku karena ego dan kesombongannya. Doni terdiam, kata-kataku seperti tamparan keras yang membuatnya terpukul. Namun aku tidak merasa puas melihatnya begitu. Aku tidak ingin ia merasa kasihan padaku. Aku tidak ingin ia menganggap bahwa aku melakukan ini karena kesedihan atau balas dendam. Aku ingin ia tahu bahwa aku melangkah ke depan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Doni meminta maaf, mencoba mengungkapkan penyesalannya, namun semuanya sudah terlambat. Apa yang telah ia lakukan padaku tak akan bisa disembuhkan hanya dengan kata-kata. Aku mendengarkannya dengan diam, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Namun aku tahu, aku sudah cukup kuat untuk menghadapi ini. Aku sudah cukup kuat untuk menutup pintu masa lalu yang penuh kepedihan itu dan membuka lembaran baru dengan Rio. Aku kemudian membuka kembali rasa sakit yang dulu pernah Doni buatkan untukku. Sebuah luka yang dalam yang pernah ia torehkan dengan kata-kata tajamnya. "Ingatkah kamu, Don?" tanyaku dengan suara yang lebih rendah, penuh emosi yang terpendam begitu lama. "Ingatkah kamu ketika kau mengatakan bahwa aku hanya beban bagimu? Ketika kau menghinaku karena aku tidak bisa memberimu anak? Ketika kau meninggalkanku tanpa rasa bersalah hanya untuk mengejar kebahagiaanmu sendiri?" Aku menatap matanya yang kini mulai berkaca-kaca, seperti seseorang yang baru menyadari betapa besar kesalahannya. Doni hanya bisa menunduk, wajahnya merah menahan malu. Ia hanya bisa membela diri, tidak bisa berkata apa-apa. Semua yang ia katakan padaku dulu kini berbalik menjadi pedang yang melukai dirinya sendiri. Dia yang dulu merasa berkuasa, kini tak lebih dari sekedar bayangan dari masa lalu yang kelam. "Aku minta maaf, Lia," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku benar-benar menyesal." Namun, kata-kata itu bagiku sudah tidak berarti apa-apa.
Permintaan maafnya tak bisa menghapus apa yang telah ia lakukan. Aku sudah lama memaafkan diriku sendiri, dan aku tidak butuh kata-kata itu untuk melupakan semua rasa sakit yang pernah ia sebabkan. Sudah cukup, Doni, jawabku tegas. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, tapi itu tidak berarti aku harus menerima semua yang telah kau lakukan padaku. Aku bahagia sekarang bersama Rio, itu sudah cukup untukku. Melihatnya menunduk penuh penyesalan, aku tahu ia sudah kehilangan segalanya, termasuk harga dirinya. Mantan teman-teman Doni yang sebelumnya selalu mendukungnya, kini terkejut dengan keputusanku yang berani. Mereka yang dulu ikut meremehkan aku, sekarang mulai melihat bahwa ternyata aku bisa bangkit, bisa hidup lebih baik tanpa Doni. Bahkan, mereka yang dulu mengejek dan memandang rendah, kini mulai menghormati aku. Semua gunjingan yang dulu mengarah kepadaku, kini berbalik kepada Doni. Ia kehilangan segalanya, termasuk martabatnya di depan keluarga dan rekan-rekannya. Dalam obrolan mereka, Doni mulai menjadi bahan tertawaan. "Kamu lihat apa yang terjadi dengan Doni?" Seorang temannya berbisik. "Dia sekarang yang menghancurkan hidupnya. Sekarang Lia malah lebih bahagia, bahkan dengan Rio. Kamu tahu kan, dia menikahi kakaknya sendiri." Mereka berbicara tentangnya seperti seseorang yang telah jatuh dari posisi tinggi. Dan semua perhatian yang dulu ada padanya kini teralihkan ke aku dan Rio. Doni hanya bisa menundukkan kepalanya, menanggung semua ejekan dan hinaan dari orang-orang yang dulu sangat mengaguminya. Ia yang dulu merasa begitu berkuasa, kini terpojok dalam kenyataan pahit yang ia buat sendiri. Betapa ironisnya. Dulu, ia yang memperlakukan aku seperti beban, namun kini ia merasa seolah-olah dunia berbalik menimpalnya. Aku tidak merasa bahagia atas penderitaannya, namun aku tidak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa ia layak mendapatkannya. Semua yang ia lakukan padaku, kebohongannya, pengkhianatannya, dan kata-kata kasar yang melukai hatiku, kini berbalik padanya. Karma bekerja dengan cara yang tak terduga, dan Doni kini merasakannya dengan sepenuh hati. Rio yang selalu berada di sampingku melihatnya dengan penuh rasa kasihan. Namun ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Dia harus belajar dari semua ini, Lia. Kadang orang perlu kehilangan segalanya untuk benar-benar memahami nilai dari apa yang mereka miliki, katanya dengan bijak. Aku mengangguk. Meskipun hati kecilku masih merasa sedikit iba pada Doni. Namun aku tahu bahwa aku sudah memilih jalanku dan aku tidak akan membiarkan masa lalu merusak kebahagiaan yang aku miliki sekarang. Rio adalah seseorang yang membuatku merasa dicintai dengan tulus, bukan karena rasa terpaksa atau rasa bersalah. Dengan langkah yang mantap, aku melangkah maju. Semua yang terjadi adalah bagian dari perjalananku. Dan aku tidak ingin terjebak dalam kenangan buruk yang sudah berlalu. Kini aku merasa aku memiliki masa depan yang cerah bersama Rio. Dan aku tahu aku telah membuat pilihan yang benar. Aku ingin menjalani hidup yang jauh lebih bahagia bersama Rio. Kami membangun keluarga kecil yang penuh cinta dan kebahagiaan. Setiap hari terasa seperti berkah, penuh tawa dan kehangatan yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Rio adalah pria yang tulus, penyayang, dan selalu mendukungku dalam setiap langkah hidupku. Kami saling menghargai dan memahami satu sama lain, menciptakan dunia kecil yang penuh kedamaian dan kebahagiaan yang tidak pernah aku bayangkan bisa aku rasakan lagi setelah semua yang terjadi. Setiap pagi, aku bangun dengan senyuman, merasakan kedamaian yang selama ini hilang. Rio selalu ada di sampingku, menjadi teman hidup yang aku butuhkan. Bukan hanya suami, tetapi juga sahabat terbaikku. Kami merencanakan masa depan bersama, menatap hari-hari yang penuh harapan dan kebahagiaan. Di sisi lain, Doni, mantan suamiku, hidup dalam penyesalan yang mendalam. Semua yang ia miliki telah hilang, dan kini ia hanya memiliki kenangan akan masa lalu yang telah ia hancurkan sendiri. Ia kehilangan aku, kehilangan keluarganya, dan yang paling parah ia kehilangan dirinya sendiri karena kesombongannya.
Melihat aku bahagia dengan Rio, ia mungkin merasa pahit, tapi aku tidak lagi peduli. Semua yang telah terjadi adalah bagian dari perjalanan hidupku. Dan aku tahu, aku telah membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa bangkit dari luka terdalam dan menemukan kebahagiaan yang sejati dengan orang yang tepat. Aku tidak menginginkan balas dendam. Aku hanya ingin hidup dengan damai. Apa yang telah terjadi dengan Doni adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Aku tidak bisa merubah masa lalu, tetapi aku tahu bahwa aku memiliki kendali atas masa depanku. Dan masa depanku kini penuh dengan cinta dan kebahagiaan bersama Rio, seseorang yang benar-benar menghormatiku dan mencintaiku tanpa syarat. Kini aku berdiri dengan kepala tegak, meninggalkan semua kesedihan dan kepedihan yang pernah menghantuiku. Aku tahu aku telah membuat pilihan yang benar, dan meskipun perjalanan ini penuh dengan ujian, aku merasa lebih kuat dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Aku telah menemukan kembali diriku, dan aku tahu bahwa kebahagiaan yang sejati tidak bergantung pada masa lalu atau orang lain, tetapi pada diri kita sendiri dan pilihan yang kita buat.